Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Ustadz Difabel. Dalam video saya yang kali ini insya Allah saya akan mengupload bagaimana tata cara menjalankan ibadah umroh, terutama bagi para difabel. Bagi para difabel fisik, pasti akan timbul keraguan-keraguan apakah mereka bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk melaksanakan ibadah suci, ibadah umroh atau haji itu kita harus mengadakan perjalanan ke tanah suci, yang mana dalam perjalanan itu akan menaiki bermacam-macam kendaraan dan akan memakan waktu yang sangat lama. Tentunya ini pasti akan menjadi tantangan dan kesulitan-kesulitan tersendiri, terutama bagi para difabel. Maka dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan-perjalanan dan cara melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Pertama sekali, ketika kita akan pergi ke tanah suci, kita akan menaiki pesawat terbang. Bagi para difabel fisik, jangan khawatir akan mengalami kesulitan ketika berada di bandara, karena alhamdulillah pihak bandara biasanya telah menyiapkan kursi roda untuk memudahkan para difabel naik ke pesawat terbang. Sekarang ini kita telah berada di Madinah, jadi kita mendarat di Madinah sekitar pukul jam 8 ya. Kemudian kita naik bis menuju ke hotel. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Hotel Madinah. Jadi perjalanan antara Indonesia ke Madinah itu lebih kurang 9 jam dalam pesawat. Sekarang kita telah berada di pelataran Masjid Nabawi. Jadi jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi itu sekitar 500 sampai 600 meter. Kita sekarang akan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita juga akan memasuki Raudhah, yaitu dimana di Raudhah tersebut setiap doa-doa kita pasti akan dikabulkan Allah SWT. Di Raudhah itu tempatnya di antara mimbar Nabi dan makam Nabi Muhammad SAW. Untuk memasuki ke sana nanti kita, kalau orang-orang biasa itu harus berngantri dulu ya. Ada sekat-sekat yang itu memakan waktu berjam-jam sampai 2 jam atau 3 jam. Tapi alhamdulillah untuk para difabel itu pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan pintu khusus bagi para difabel yang memakai kursi roda atau memakai tongkat, sehingga mereka tidak perlu antri lagi untuk memasuki. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Mekah. Jadi dari Madinah ke Mekah itu kita harus menaiki bis ya, lebih kurang 6 jam. Nanti kita berhenti di Bir Ali untuk ambil mikot di sana. Di sana kita ambil wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian niat umroh. Maka dari sanalah syarat dan ketentuan umroh mulai berlaku. Nah, saya kenakan untuk para difabel sebaiknya membawa air sendiri pakai botol, karena nanti di Bir Ali itu tempatnya sangat padat, kesulitan kalau kita ingin ambil wudhu di sana. Kalau kita bawa air sendiri dari botol, nanti kita bisa berwudhu dengan menggunakan air yang kita bawa tersebut. Sudah dari Bir Ali, nanti ketika kita menuju ke Mekah, maka kita disunahkan untuk memperbanyak bertalbiyah, bertakbir, memuji Allah, dan jangan berkata-kata yang kotor, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, dan berbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. لك والملك لا شريك لك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. Oke sahabat, sekarang kita telah berada di Mekah. Kita akan melaksanakan ibadah umroh, tawaf, dan sa'i. Jadi jarak antara masjid dengan hotel itu cukup jauh ya, sekitar 700 sampai 800 meter. Jadi para difabel ya yang mungkin kesulitan dalam berjalan harus menggunakan tongkat, itu kalau tidak mampu berjalan, maka alhamdulillah pemerintah Arab Saudi menyiapkan jasa sewa kursi roda. Jadi mereka yang akan menjemput dari hotel menuju ke masjid, kemudian mereka yang akan mendorong ketika tawaf di Ka'bah, kemudian mereka yang mendorong ketika sya'i ya, kemudian mereka mengantarkan kita lagi ke hotel. Itu biaya jasanya sekitar 400 real uang Arab Saudi. Tapi seandainya sahabat merasa mampu ya, mungkin saya bisa berjalan dari masjid sampai dari hotel ke masjid, cuman saya kesulitan ketika tawaf misalnya, maka jangan khawatir karena di situ juga pemerintah Arab Saudi menyediakan di tempat tawaf itu kursi roda yang siap untuk disewakan. Untuk tawaf itu biayanya sekitar 100 real. Begitu juga dengan sa'i. Oh, misalnya sahabat mampu untuk tawaf, cuman nggak mampu untuk sa'i karena jaraknya jauh, mungkin bagi yang udah uzur, orang tua, di situ juga disediakan kursi roda yang siap disewakan dengan yang mendorong sekalian. Ya, di situ juga di tempat sa'i biaya sewanya sekitar 100 real. Ya, ini kemudahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk para difabel atau para lansia. Jadi ya perlu saya ingatkan ya, kalau kita masuki Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, yang kita ingatkan itu pertama pintunya, nama pintunya, nomor pintunya, atau nomor gerbangnya, supaya kita nggak lupa nanti. Misalnya kita masuk dari gerbang nomor 7, kita masuk ke pintu nomor 7, maka kita harus keluar juga dengan gerbang pintu 7 atau pintu nomor 7. Kalau tidak nanti kita akan tersesat karena begitu luasnya Masjid Nabawi dan begitu luasnya Masjidil Haram. Sekarang kita dalam perjalanan untuk melakukan tawaf. Alhamdulillah tadi kita telah selesai melaksanakan ibadah umroh, sudah selesai melaksanakan tawaf, sudah selesai melaksanakan sa'i. Sekarang kita kembali ke hotel ya. Tadi saya menggunakan jasa kursi roda yang 400 real. Jadi hantar tadi dijemput dan sekarang dihantar pulang ya. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat ya, para difabel. Jangan ragu untuk melaksanakan ibadah umroh lagi karena alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan. Dan ingat, untuk menjadi mulia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi mulia harus bertawakal kepada Allah SWT.